Ibu saudara encang-encing mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita berselawat pada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal hurmati dan untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara yang lain dulu, penulis arisan kita kebetulan adik saya yang alhamdulillah beberapa bulan ini beliau bertambah amanah menjadi seorang amirul the emir, leader in the lingkungan gitu. Alhamdulillah beliau ditunjuk menjadi bapak pimpinan lingkungan RT di Sawangan. RT berapa? RT 1 RW 4, RT baru 1. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan bisa naik menjadi RT 2, 3 tahun berikutnya RT 3. Pindah rumahnya itu. Pindah. Lain lagi berarti ya? Oh gitu, bukan dari RT 1, RT 2, RT 3 itu naik kan? Itu, dan mudah-mudahan ini amanah juga. Ya tadi saya bilang mudah-mudahan amanah ini menambah berkah ya Pak Ustadz ya. Nah, iya buktinya bukan orang apa, bukannya sombong atau gimana. Biasanya kan kalau RT ya emang orang nikahin udah ketahuan duit dia gitu, nyangkut di orang nikahin gitu ya, langkah kampung, langkah RT, langkah kecamatan. Nah itu kemarin kata Pak Ustadz udah mau buat troli itu, mudah-mudahan makin tambah berkah dan insya Allah sehat walafiat. Kemudian hari ini yang pertama, tak ada kata yang paling sempurna kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hari ini walaupun semalam kita ada tai angin, alhamdulillah di Pengasinan dari jam 7 sampai jam 11 ada tai angin dikit. Kemudian juga ya tadi pagi nyambung. Kalau saya memang nggak heran gitu, jangankan tibang arisan, kumpulan ngaji ke saya mau hujan gitu ya. Jadi ke rumah saya mah bukannya saya sombong mah. Iya. Saya kemarin musim panas gitu, musimnya kemarin malam Selasa mang saya narik kumpulan ngaji di rumah. Alhamdulillah. Sore-sore gerimis. Gitu. Iya. Pokoknya ya saya memang kalau kata abang biar saya, kata abang saya, ya insya Allah hati air acan mah ada gitu. Iya, bukan saya sombong gitu ya. Padahal mah ya kemarin hari ini kemang nih tadi pagi-pagi saya juga dudukin ongkoh gitu ya. Kalau di tempat hajatan saya dudukin. Alhamdulillah kemarin adik saya hajatan saya yang dudukin hujan. Iya. Iya emang maklum dah. Jadi baru mulai baru belajar gitu. Ya wayahnya. Makanya tadi pagi-pagi gerimis saya kata sama abang saya bercanda, "Bang, jangankan hajat, arisan kehujanan." Saya jangan lama-lama biasa gitu. Ya, itu. Dan tak lupa pula dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita bersalawat kepada Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, hari ini sengaja saya narik karena tadinya kalian kocokannya atas nama Obi. Jadi nanti kalau nama saya keluar lagi, insya Allah saya tarik lagi. Gitu. Boleh? Iya. Iya. Ini katanya narik atas nama Obi. Gitu. Iya kalau bulan depan bisa keluar nama saya tarik lagi. Saya mah bagian emangnya gitu. Ya, karena saya serahin Ibu Rahmawati, dia ogah. Makanya ya biarin dah. Ya kebetulan juga emang saya lagi ngumpulin duit gitu. Jadi sekalian. Iya. Iya. Ya. Ya karena emang saya mau hajatan bulan Desember, jadi sekalian ngumumin, jadi saya siap-siap kudu nyari duit gitu. Gitu. Dan hari ini
bersyukur kepada Allah, salah satunya saya mohon doanya. Ini kebetulan ada beberapa hari yang pertama, ya alhamdulillah anak saya kemarin sudah ditarik kembali untuk bertugas kerja lagi, menandatangani kontrak kerja di tempat kerjanya. Alhamdulillah Kevin 2 bulan ini udah ditarik. Kemudian juga alhamdulillah kemarin ya Indri juga ditarik ke APBD untuk tugasnya di SD Sawangan 5. Mohon doanya biar berkah. Kemudian juga yang paling utama ya saya mohon doanya keluarga saya biar sehat semua. Kalau sehat mah gampang, karena segalanya juga lebih mudah kalau sehat mah. Karena kemarin saya sakit gigi aja madang ikan tembang orenak pisan. Ikan sepat orenak gitu. Tapi alhamdulillah yang berikutnya juga saya mohon doanya. Kebetulan kakak saya sedang kurang sehat. Saya minta doanya, musafir doa kepada hadirin sekalian, keluarga besar dari Bapak Naumar bin Kape. Ini abang saya, Pak Iyar Soekarna, saat ini sedang kurang sehat. Mohon doanya biar beliau ditambahkan kesehatannya, yang pasti ditebalkan iman Islamnya agar bisa menerima bahwa segala sesuatunya Allah punya rencana yang terbaik gitu saja, agar beliau tetap kembali bisa sehat walafiat. Oleh sebab itu saya mohon ikhlas ridhonya, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Hadini wa kulli niyatin shaliha wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, terima kasih semuanya. Selamat datang kepada Raden Mas Noto Miharjo Noto Kusuma dari, pokoknya nggak ada pokoknya semua dari Brebes ya Mas. Ya, dia Temanggung. Selamat datang ke Temanggung. Ya, ya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Biasa kalau banyak ngomong biasa banyak salah. Oleh sebab itu saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kakanda. Saya yang mudah-mudahan sambutannya itu dia minta doanya biar keberkahan sekeluarga dan juga yang pada kurang sehat, baik keluarga kita ataupun keluarga dari abang saya itu. Ya alhamdulillah juga di sini udah banyak pada datang, Abang Erik, terus Mas Har, alhamdulillah, terus ada Encing saya juga pada datang, alhamdulillah pada datang semua, jadi pada kumpul ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan lagi nih ya dari ketua pengajian. Pada Pamanda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait sekeluarga, Bapak Boim beserta istri. Yang saya hormati orang-orang tua kita yang berbahagia, alhamdulillah pada sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat. Semoga di dalam perjalanan hidupnya mudah-mudahan Allah berikan limpah rahmat dan hidayahnya kepada keluarga kita. Yang saya hormati Pak Ustadz Samsudin sekeluarga yang berbahagia, Pak RT, Pak Bendahara dan lain sebagainya, yang saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi tajuk saya. Alhamdulillah pada hari ini
kita masih diberikan nikmat sehat, sehingganya di dalam keluarga besar Umar bin Khattab ini kelihatannya masih guyup, masih dalam silaturahminya berjalan dengan lancar. Kemudian kita selalu berdoa mudah-mudahan keluarga-keluarga kita ini selalu diberikan nikmat sehat dan iman yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya selaku pengurus atau ya penasehat segalanya di dalamnya, mungkin ada salah kata dan mohon maaf atas kelalaian saya apabila tadi saya datang juga agak terlambat, karena di dalam acara ini keluarga saya banyak acara sekali rupanya. Tidak di Kupu ada acara Maulidan, kemudian saya di sini ada acara keluarga. Nah, sehingganya saya agak terlambat, mohon dimaaf kiranya. Maka dari itu saya berharap keluarga kita, mari kita kumpul kembali, kita semangati di dalam perkumpulan kita. Jangan sampai nanti ada salah satu keluarga kita yang tidak hadir, lalu kenapa dan mengapa, begitu itu pertanyaannya. Yang jelas kalau kita di lingkungan kita atau di keluarga Umar bin Khattab ini kendalanya cuma satu, yaitu tentang penyakit. Barangkali keluarga kita yang banyak mengalami kendala penyakit, wabil khusus saudara Iwan ini ya memang kita lihat istrinya yang selalu ya seperti itu lagi, cuma hanya kita bisa membantu doa dan doa, barangkali itu. Kemudian untuk periode berikutnya saya berharap kalau ada yang mau hadir dari sekarang, jangan sampai nanti diundi. Sekarang ini lagi zamannya sekolah dan lain sebagainya, barangkali ada hal keperluan yang perlu sangat mendesak, tolong dikonfirmasi kepada bendahara kita. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, minum. Udah Ibu. Ya, demikianlah sambutan dari pamanda kita yang panjang lebar, yang mudah-mudahan kita dapat memahami dan mengerti. Acara selanjutnya yaitu acara tausiah yang disampaikan oleh adikku Ustadz Samsudin. Padanya dipersilakan. Ya, naik grab gitu, naik grab. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pulang-pulang. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sini, Be. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama yang sama kita hormati sahibul bait sekeluarga, Bapak Ustadz Boim Ibrahim beserta istri Ibu Yayat. Yang sama kita hormati Ketua Forum Silaturahim Bang Haji Mahmud yang juga alhamdulillah sudah hadir. Tadi kita sempat tanya-tanya, tumben ini Pak Ketua kita belum hadir, udah siang. Tadi beliau sudah menyampaikan ada banyak acara pada hari ini, tapi alhamdulillah beliau sampai juga. Ya. Mudah-mudahan Mang Haji senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
yang sama kita hormati para orang tua kita, ada Bi Haja Salbia yang udah datang pertama ya, ada Mahaja Marsia Cik Marsia selaku orang tua kita, Bang Iwan juga alhamdulillah sudah hadir mengatur acara, Bang Tommy, Mas Har, khusus buat Bapak RT Abadi. Weh, lebar. Orang ngubur ya. Dewek tapi. Ya, karena dia warganya luar biasa pas dipimpin oleh Pak Boing ya kan. Iya. Aktif warganya gitu. Mantap dah. Kayaknya nggak bakal diganti, dia mah bakal dikukuhkan terus gitu sama warganya. Dan yang saya sayangi seluruh saudara sekalian, para ponakan, para sepupu yang ikut hadir pada kesempatan siang hari ini ke rumah saudara kita Pak Boim Ibrahim dalam rangka melaksanakan kegiatan silaturahim kita setiap 1 bulan sekali. Mudah-mudahan langkah niat kita menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti pulangnya kita, bubarnya kita bukan berkat yang kita harapkan, tetapi semata-mata pulangnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini banyak sekali acara sebetulnya, betul kata ketua kita ya. Ada yang arisan di tempat lain, ada yang acara maulidan, ada yang acara musyawarah ya kan. Termasuk hari ini juga ada kegiatan di Kampung Bulak, saya nggak ikut juga gitu. Banyak pimpinan cabang Muhammadiyah menginstruksikan, bahwa saya nggak komentar karena memang saya lebih datang ke arisan karena ya ini rumah saya gitu, ini keluarga saya yang harus kita dahului. Juga di Senayan Bang Erik ya kan, dalam rangka memberikan dukungan. Ini hadis nih ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsi. Waduh, aja apa ya. Jadi tidak beriman seseorang, la yu'minu, padahal orangnya udah sholat, orangnya udah puasa, orangnya udah infak banyak di tempat, di mana-mana ini infak, di arisan, di pengajian, udah pergi umroh bahkan haji ya kan, tapi tetap diponis oleh Rasulullah, tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sendiri sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri gitu. Sehingga bagi kita yang sudah menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita udah ngaku nih dalam diri kita, dalam hati kita udah ngaku tuh, udah berikrar tuh ya kan, kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, semuanya udah kita iman ya kan. Tapi mengapa tatkala kita tidak mengaplikasikan iman itu ke dalam kehidupan nyata sehari-hari? Lewat apa? Lewat mencintai saudara kita sesama muslim. Itu menjadi pengejawantahan, pengaplikasian dari iman yang anak itu tadi gitu. Kalau kamu beriman kepada Allah, cintai saudara kamu begitu. Beriman kepada malaikat, cintai saudara kamu. Nah, aku beriman kepada Rasul dan juga para nabi, cintai saudaramu. Sebab ketika itu tidak dilakukan, maka la yu'minu, orang beriman kita. Maka kemarin kan banyak tuh di handphone kita berseliweran berita-berita tentang saudara-saudara kita yang sangat luar biasa memprihatinkan.
tertindas iya, dizolimi iya, bahkan nggak segan-segan tuh, tidak pandang bulu, mau aki-aki mati, mau nenek-nenek mati, bahkan bocah sekalipun, ya kan, itu enteng saja tuh mereka membabi buta, ya kan, menembaki orang-orang di Palestina yang notabene ada kesemuanya mayoritas Muslim seperti kita. Maka pada hari dibuatlah tuh gagasan ya di Indonesia, suruh kumpul untuk memberikan dukungan serta doa buat saudara-saudara kita. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana cinta kita kepada para saudara-saudara kita. Kita mah nggak datang nih, ya nggak masalah. Paling tidak salah satu bukti cinta kita kepada saudara-saudara kita adalah dengan cara satu, ngedoain. Ini paling tidak nih. Kalau umpama sampai sekarang aja setelah Palestina begitu banyak berita yang berseliweran, cuma kita nggak pernah ngangkat tangan tuh sesekali mah untuk saudara kita, maka patut dipertanyakan keimanan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu yang bisa kita lakukan tuh adalah berdoa. Gitu. Maka di surah Al-Baqarah itu dikatakan bahwasanya Allah itu senantiasa mengabulkan permintaan setiap hambanya yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Maka doa adalah menjadi senjata utama umat Islam. Kan itu yang kita miliki. Maka sudah semestinya sesekali mah syukur-syukur di setiap salat kita. Syukur-syukur lagi setiap tempat-tempat mustajab doa, ya kan? Selayangkan doa, sempilkan doa, ya kan, buat saudara-saudara kita. Tapi kalau bicara saudara, ya kan, jangan yang jauh kita doain, sementara di sekitaran kita ternyata kita lewati. Minimal saudara kita. Tadi lewat sambutan udah disampaikan sama Pak Ustadz Boim, ya kan, mohon doa tuh buat anaknya, buat keluarganya, buat adiknya, buat anak yang sedang sakit, ya kan. Itu juga jangan sampai lupa tuh. Kita ngedoain, ya kan, buat saudara kita yang jauh, sementara di lingkungan sekitar kita lewatin, kita salah. Kan bagaimanapun yang disebut orang-orang yang seakidah dengan kita, itulah yang menjadi tuntutan untuk kita doakan. Yang sakit, kata Haji Mamun, cuma kita bisa bantu lewat doa, kita doain. Kan banyak tuh di atas saudara kita yang pada sakit. Bukan hanya saudara sakit, dalam kesusahan pun, ya kan, doain ke saudara kita, ya kan. Ya Allah, mudahkan apa urusan saudara saya Bang Boim, ya, Pak RT, yang katanya mau hajat di bulan Desember, ya, gitu. Dianya, gitu. Dianya mas. Gak ngomong, ya saya makan bantu doa, bantu itu nggak bisa, saya bantu doa ya, gitu. Sehingga hadis yang mengatakan bahwa setiap tidak beriman itu, maka mudah-mudahan tidak terkena kepada diri kita. Tuh satu, jadi ngedoain buat saudara-saudara kita. Bukti cinta kita kepada saudara kita yang kedua adalah bagaimana kita tidak berbuat yang namanya hasad. Berbuat hasad. Makanya dijelaskan dalam surah 113 itu mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jadi hasad itu adalah salah satu yang harus dihindari sebagai bukti cinta kita kepada saudara kita. Kalau masih ada sifat hasad di diri kita, maka belum dikatakan kita mencintai saudara-saudara kita. Apa itu hasad? Hasad itu ternyata tingkatan penyakit hati yang sangat parah. Kalau iri masih mending, kita pernah iri ya, masih mending. Tapi kalau udah hasad, dengki, ini yang parah. Makanya hasad itu punya tiga tingkatan tuh. Tingkatan yang pertama adalah orang yang hasad kan.
adalah orang yang enggak senang ketika orang lain dapat nikmat. Tingkatannya pertama adalah orang yang enggak senang dapat nikmat dan ia berharap nikmat yang didapat oleh saudara kita itu hilang dari orang yang mendapatkan nikmat. Ini satu nih, Pak RT Boeing diangkat tuh jadi RT. Di hati kita ngomong bagian berasain jadi RT itu mati loh. Emang gedeg banget jadi RT. Gedeg banget udah gedeg. Kalau ada yang punya perasaan itu warganya itu dipertanyakan gimana gitu. Karena masih ada hasad di hatinya, ya kan? Gedeg banget gua liat lu jadi RT. Ini nggak boleh nih. Jangan sampai ketika ada saudara kita mendapatkan nikmat, justru kita adalah orang yang pertama yang ucap alhamdulillah. Saudara kita dapat kerjaan, kita ucap alhamdulillah. Saudara kita beli motor, kita alhamdulillah. Beli mobil saudara kita alhamdulillah. Ya kan? Dapat bisnis, ya kan, gede, dapat proyek gede, ngucap tuh alhamdulillah. Sebagai bukti apa? Iman kita ternyata masih utuh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau udah ada di hati kita perasaan ketika saudara dapat nikmat, kita yang lagi mau lagi berutuh, nah, dibahaya bagi iman kita. Hati-hati. Makanya hal pertama yang harus kita lakukan adalah ketika seorang dapat nikmat, tentu adalah kita orang yang mengucap pertama kali mengucapkan alhamdulillah. Bukan main dapat nikmat, kita pun mengucap alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua adalah orang yang hasad itu adalah orang yang ketika orang lain dapat nikmat, kemudian orang tersebut berusaha bagaimana merebut nikmat yang ia dapat, yaitu tadi, ya kan, Bang Boeing diangkat jadi RT, ya kan, disumpahin si RT, bisa mati, bagian terbaik ganti hidup doang. Jadi dia pengen orang lain mendapat nikmat, namun nikmat tersebut terlimpahkan buat dirinya, seolah mau diambil itu nikmat. Itu yang parah juga. Ada yang dikata yang ketiga, ada orang yang enggak kepengen saudaranya itu tetap dalam kebodohan, tetap dalam kekurangan, tetap dalam kemiskinan. Ini juga termasuknya hasad. Ternyata rasa lu susah gitu Pak, rasa lu orang punya sekarang lah, hati-hati itu. Karena hasad itu bentuknya macam-macam. Justru kita yang dibilang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika mendapati saudaranya dalam kesusahan, maka muncul pekat dalam diri. Minimal ya tadi, doa, bantu orang bisa, ya kan? Minimal doakan. Jangan justru malah rasain. Ini yang gak boleh. Sehingga dari hal-hal yang tadi udah disebutkan, minimal kita tidak punya hal-hal yang demikian, terutama buat keluarga kita. Saya yakin di ketemu dan gak ada yang demikian. Sudah hilang tuh sifat yang demikian. Bukti kita senantiasa sebulan sekali mah bisa ketemu. Tadi Bang Boim mengatakan bagaimana nih ya caranya gitu setiap bulan mengaji biar arisannya tambah orangnya gitu. Dan tadi saya melihat dapur mengaji itu ada daging lain, ayam lain, kambing lain gitu. Sama bukan. Ada di DPR tuh, ya kan? Karena kalau Iya, PR kita itu. iya, karena kalau kita datang semuanya, saya pikir iya orang muat gitu. Yang jadi kopi juga Bang ini kayaknya repot kayaknya. Ke DPR tuh ya gitu. Ya kan? Kalau sumpama ada datang semua gitu.
minimal ada keluarga kita yang sudah berumah tangga gitu. Itu yang kita dahulukan. Bagi yang sudah berumah tangga ya nanti mah mudah-mudahan di putaran berikutnya bisa kita silaturahmin, kita bisa ajak biar silaturahimnya 11 kali mah itu bisa hadir. Kemudian ketika terdengar berita-berita yang sekarang marak di media sosial, maka hal yang kita bisa lakukan yang kedua adalah bagaimana bisa mengolah berita itu dengan sebaik-baiknya, ya kan? Jangan justru berita yang enggak jelas sumbernya share gitu di handphone, ya kan? Padahal belum tentu itu benar adanya. Jadi kita diajarin oleh Al-Quran untuk bertabayun, ya kan? Periksa dulu kebenarannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita mencintai saudara kita adalah dengan cara membantu apa yang bisa kita bantu, ya kan? Doa udah, ya kan? Tidak memberikan berita-berita yang enggak benar buat saudara kita. Yang ketiga adalah syukur-syukur kita termasuk orang yang diberikan nikmat kelebihan harta sehingga bisa sedikit mendermakan, mendonasikan apa yang kita miliki. Ya kan? Alhamdulillah dari Indonesia itu sekarang udah berapa ya tuh? 1,5 Ya, M. sudah 5,1 ton bantuan ya buat Palestina. Alhamdulillah. Termasuk rumah sakit apung. Berapa? 3M. Alhamdulillah. Itu salah satu bukti ya bagi orang-orang yang dengan keluasan rezeki untuk bisa membantu saudara kita. Biar apa? Biar kita tergolong tetap masih utuh iman yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir adalah kalau tadi kita nggak boleh memiliki hasad kepada orang lain, ternyata Nabi juga memperbolehkan ada hasad yang diperbolehkan. Apa hasad yang diperbolehkan? Adalah hasad yang apabila ada orang lain yang diberikan harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hartanya dijadikan olehnya sebagai fisabilillah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang boleh kita dengkiin. Ya Allah, si anu kalau nyumbang enggak sedikit. Dia mah kalau nyumbang jor-joran. Pengen mah kayak dia. Itu boleh tuh. Ya kan? Enggak. Kalau meleduk asal jangan ada ujungnya. ntar kalau udah keluar sertifikasi kalau gitu ya jangan antar gitu. Tapi boleh itu ya kan, berniat untuk menginfakkan harta kalau kita punya kelebihan harta ya kan? Jadi boleh tuh kita berhasad seperti itu. Yang kedua adalah berhasad dengan orang yang giat rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita hasad. Enak banget dia masih sehat, mata masih ngelihat, baca Qurannya rajin, sedangnya rajin, impaknya betul, ngajinya nggak pernah nggak hadir, arisan tetap datang karena sibuk juga. Ini yang boleh kita dengki itu. Dua hal, dapat harta dia infakkan di jalan Allah, sementara dia belum mampu, dan boleh kita berniat seperti mereka. Boleh satu. Yang kedua, mereka yang udah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita belum mampu beribadah seperti dia, maka boleh tuh kita hasad seperti mereka. Gitu. Jadi dua hal tuh yang diperbolehkan oleh Allah untuk melakukan hasad. Selebihnya enggak boleh. Ya kan? Kalau hasad soal harta kemudian ya kan, ia pengen harta itu hilang dari saudaranya, itu yang enggak boleh. Sehingga mudah-mudahan dengan memiliki sifat-sifat yang demikian, maka iman kita tetap terjaga. Sehingga dengan iman terjaga, mudah-mudahan nilai ibadah yang udah kita
Kita bukan capek-capek, senantiasa akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sia-sia ibadah kita manakala iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah sholat kita, udah infak kita, udah zakat kita, udah puasa kita, tapi ternyata kita enggak peka terhadap saudara-saudara kita, maka kata Rasulullah, la yu'minu, enggak beriman ia sebagaimana ia mencintai saudaranya. Nah, hadirin kita pada hari ini mudah-mudahan dalam bentuk, dalam rangka cinta kita kepada saudara. Mang Haji Makmun sibuk dengan kegiatan, Mas Ar juga sibuk, Bang Iwan sibuk, ya kan? Pasti kalau ditanya sibuk pasti sibuk. Jangan kan orang laki, orang perempuan juga. Kalau ditanya sibuk banget orang perempuan. Gitu. Tapi di antara kesibukan itu kita masih sempatkan waktu untuk bisa bersilaturahim ini masa bulan sekali, mudah-mudahan menjadi bukti bahwa kita sangat cinta dengan saudara kita. Mudah-mudahan selalu tetap terjaga dari waktu ke waktu dan menjadi salah satu penyebab datangnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama buat Saiful Bait, Ustaz Ibrahim dan juga Bayat dan seluruh keluarga besarnya yang pada hari ini ditempatkan ilmunya untuk silaturahim kita. Dan mudah-mudahan semoga kita bisa sehat dan ketemu lagi di bulan berikutnya. Yang mudah-mudahan tidak ada kendala dan halangan. Dan segala niat hadiah kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, maulana ya ma'bud ya karim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan inna syakirin wa yu'atin amahu yakafi al-majid. Ya rabbana tasyukru kama yanbaghi li ta'zimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wad dunya wal akhirah wal 'afiyatan fil jasad wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma a'in 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa rabban nas ishbi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama fa idza maridtu fa huwa yasfi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana wa la الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin yang menjadi sairin dari kalam Fathul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.